Halo guys, David di sini dan ini adalah Huawei P40 Pro Plus, HP the best dari Huawei yang harganya 18,5 juta. Tapi nggak bakal kita bahas dalam-dalam di video ini. Soalnya selama HP Huawei belum dapat dukungan update dari Google, terus aplikasi yang harus ada Google Mobile Service-nya belum bisa dipakai, agak susah buat ngerekomeninnya. Di video ini saya cuma pengen update aja soal gimana sih kabar Huawei, apa aja yang mereka udah kembangin biar HP-HP mereka jadi tambah menarik buat dipakai. Soalnya saya selalu salut sama Huawei. Sejak ada kabar kalau nggak ada dukungan dari Google lagi, mereka tetap konsisten ngeluarin produk-produk baru. Mau di Cina, Eropa, sampai di Indonesia juga tetap konsisten. Kemarin-kemarin Huawei baru ngeluarin 3 produk baru. Ada Nova 7, ada MatePad, sama FreeBuds 3i. Kalau saya yang di band Google mungkin udah lemes kali ya, kayak males banget mau bikin inovasi lagi. Tapi ini enggak, lewat P40 Pro Plus, Huawei malah ngegas terus ngenalin software sama hardware baru yang bikin saingannya harus naikin standar terus. Kita mulai dari software aja kali ya, soalnya bagian ini yang jadi PR banget buat Huawei. Aplikasi-aplikasinya nambah nggak? Pastinya sih. Developer aplikasi lokal mereka ajak kerjasama biar koleksi aplikasi di App Gallery bisa nambah terus. Beberapa aplikasi lokal populer yang udah saya temuin di sini ada BCA Mobile, ada Tokopedia, ada Info BMKG, KAI, XL, Telkomsel, AM3, Ruang Guru juga ada. Memang masih jauh dari kata lengkap kalau kita bandingin sama Play Store atau App Store, tapi semoga bisa nambah terus. Huawei juga pasti nyadar kalau App Gallery mereka ini belum bisa buat menuhin kebutuhan 90% lebih calon pengguna mereka. Makanya mereka bikin satu aplikasi baru yang mungkin buat nambel dulu kali ya kekurangan tadi. Namanya Petal Search. Petal Search. Ya, antara itu. Petal Search kayaknya. Jadi lewat Petal Search ini kalau kita buka aplikasinya, di bagian depan bakal langsung disambut berita. Ini nggak terlalu penting. Yang penting tuh ada di bagian search bar di atasnya, yang bisa kita pakai buat nyari aplikasi apapun yang kita mau. Ya tadi saya ada bilang kalau di App Gallery belum lengkap sih, tapi ini Petal Search bukan App Gallery. Ada hubungannya tapi bukan sesuatu yang sama gitu. Jadi kalau kita cari di Petal Search, contohnya kita cari Instagram yang aplikasi fullnya itu belum ada di App Gallery, adanya Quick App doang. Di Petal Search dia bakal bilang kalau IG-nya bisa kita download di APK Pure aja. Contoh lain kayak Duolingo, di App Gallery belum ada, tapi kalau di Petal Search dia bakal auto nyari di mana kita bisa dapetin aplikasinya, jadi dicocokin gitu, serasa comblang lah. Sama kayak aplikasi lain juga, Petal Search juga punya widgetnya sendiri yang ada tulisan Find Apps ini, jadi nggak harus pakai aplikasinya langsung kalau mau nyari. Petal Search ini fitur yang bagus banget sih. Kemarin kan di video sebelumnya soal P40 Pro kalau nggak salah, saya ada ngeluh kalau di App Gallery belum ada IG. Sekarang Huawei udah ngerjain PR-nya dan ngasih solusi. Ya, nice lah. PR selanjutnya semoga ojol bakal bisa dipakai juga di HP Huawei. Kalau udah bisa, pasti saya bakal kepikiran banget buat pakai HP Huawei, terutama P40 Pro Plus ini sebagai daily driver, soalnya hardware-nya udah bikin baper duluan. Bikin ingat sama mantan daily driver si Mate 20 sama P30 Pro yang kameranya tuh set. Kalau kemarin di P30 Pro itu cuma bisa optical zoom 5 kali, sekarang di P40 Pro Plus sudah bisa optical zoom 10 kali. Set dah. Ini maksud saya pas bilang saingan Huawei itu harus naikin standar terus, nggak boleh nyantai. Sekarang brand-brand yang baru mulai bangga-banggain optical zoom 5 kali pasti kayak kesel gitu sih. Pas Huawei diputusin Google kemarin, yang paling saya takutin itu bukan nggak bisa pakai HP Huawei. Brand lain masih banyak, tapi takut brand lain itu malah jadi lebih nyantai karena saingannya yang serem udah ngurang satu. Tapi justru Huawei masih ngegas terus, jadi nggak nyantai lah. Selain hardware lensa telis full kali, Huawei juga ada ngenalin software baru buat kameranya yang dikasih nama Golden Snap.
Di dalam Golden Snap ini ada 3 fitur yang bisa kita pakai. Yang pertama itu AI Best Moment, yang fungsinya itu buat ngerekam satu momen sekitar 2 detik, terus AI-nya bakal ngasih kita rekomendasi beberapa foto terbaik buat kita simpen pas kita masuk ke fitur edit foto. Fitur ini bakal berguna banget kalau kita lagi mau motret momen yang nggak bisa diulang kayak niup lilin ulang tahun atau gerakan yang cepat kayak lagi olahraga. Oh ya, ada satu info penting biar kita bisa pakai AI Best Moment, kita harus aktifin fitur Moving Picture yang ada di sebelah kiri atas layar. Terus fitur kedua dari Golden Snap ada AI Remove Passerby. Itu artinya bisa ngilangin orang yang lagi mondar-mandir pas kita lagi foto. Jadi caranya sama, kita aktifin fitur Moving Picture tadi, terus tinggal motret aja kayak biasa selama 2 detikan, tahan. Nanti di bagian edit kita tinggal pilih tombol Remove Passerby. Nanti yang gerak-gerak di belakang itu bakal diilangin. Soalnya AI di P40 Pro Plus ini bisa tahu mana bagian yang lewat doang yang harus dihilangin dan mana background yang beneran dari foto yang udah diambil selama 2 detik tadi. Tapi Anda jangan ngarep kalau dia bisa ngilangin orang yang lagi nongkrong diem gitu ya, yang berdiri atau duduk diem doang. Belum sejauh itu pinternya. Mungkin kalau AI-nya udah level dewa kali ya. Baru bisa dia deteksi dulu kita foto di mana, terus dia langsung ambil referensi dari seluruh angle yang ada di internet, foto-foto yang orang share, dan dia tampil-tampilin bagian yang orang duduk diam pun dia bisa tahu kalau itu ganggu. Kalau bisa gitu keren sih. Nah, fitur ketiga dari Golden Snap ada AI Remove Reflection. Ini simple sih, jadi dia bisa ngurangin atau syukur-syukur bisa ngilangin total pantulan kita kalau lagi motret sesuatu yang ada dalam kaca. Simpel banget, tapi bisa ngasih perbedaan banget buat hasil foto kita. Jadi AI itu bukan cuma kepake buat auto-edit warna foto kita pas kita lagi ngeker gambar, tapi juga bisa buat banyak hal, kayak Golden Snap tadi. Kemampuan AI dari Kirin 990 yang dibanggain Huawei memang beneran kepake, bukan sekedar nongkrong doang di chipsetnya. Oh ya, buat performanya sendiri nggak bakal banyak kita bahas di sini ya. Di awal tadi saya udah bilang soalnya. Yang pasti buat main PUBG udah bisa HDR Extreme mulus. RAM-nya sendiri 8GB dan internal 256GB. Kalau buat varian warnanya sendiri, Huawei cuma ngeluarin model ceramic white aja, yang warnanya kayak putih susu ini. Agak lucu sih, 2 tahun lalu pas P20 Pro baru keluar, kita heboh sama warnanya yang kayak pelangi. Terus yang lain pada ikutan bikin model warna gradasi. Kali ini Huawei kayak, bodo amat lah, ini putih polos aja udah bagus kok kalau kami yang bikin. Dan memang tetap kelihatan cakep, tren desain memang muter terus lah. Bahan keramik yang dipakai di HP ini juga lebih susah kegores daripada kaca, tapi minusnya bahan kayak gini juga licin. Saya sih tetap suka aja ya. Sementara buat bagian depannya, Huawei P40 Pro Plus pakai desain kaca yang mirip kayak P40 Pro yang kemarin udah kita bahas. Dia pakai desain yang kanan kiri atas bawahnya dibuat melengkung. Katanya ini keinspirasi dari surface tension di air, yang airnya itu kayak udah meluap, udah ngelebihin batas atasnya, harusnya udah tumpah, tapi tetap bisa ketahan. Ajaib. Buat ukuran layarnya sendiri 6,58 inci, panelnya OLED, dan resolusinya Full HD+, udah punya refresh rate 90Hz juga. Di bagian depannya ini juga ada tompel yang jadi rumahnya kamera depan 32 megapiksel plus kamera TOF. Oh ya, ngomong-ngomong soal kamera depan, Huawei juga punya satu fitur yang namanya Mi Time, E-nya 2. Ini fitur video call dari Huawei yang buat saya keren banget sih, soalnya resolusinya tajam, udah Full HD, dan yang lebih serunya lagi kita bisa nge-share tampilan layar kita ke orang yang lagi teleponan sama kita. Kita juga bisa nulis-nulis sesuatu di layar yang di-share itu, biar lebih jelas lagi kita ngomongin yang mana. Yang gini-gini sih yang asik. Mungkin tiap setengah tahun atau setahun saya bakal bikin video kayak gini kali ya, update soal teknologi dari Huawei. Soalnya menarik banget. Walaupun nggak disupport Google, tapi yang namanya seneng teknologi ya pasti fokusnya ke apa yang baru kan, ke apa yang berkembang. Kalau skenario yang paling ideal buat saya sih, pengennya itu Huawei bener-bener matengin ekosistem sendiri, biar ada alternatif lain selain Android atau iOS, karena kayak kurang serk aja gitu kalau cuma keduanya yang nyaman. Pengennya mereka tuh mikir keras gimana caranya nawarin teknologi sebagus mungkin, biar kita mau ngasih duit ke mereka buat dapetin teknologi itu. Kalau ada saingan kan kayak lebih seru gitu, kayak Huawei ke brand lain. Ya, semoga lah. Demikian sedikit pembahasan gadgetin buat Huawei P40 Pro Plus. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Katanya Nova 7 itu HP 5G paling murah. Cuma saya belum bisa pakai 5G-nya.
Itu penerus Nova 5T yang worth it banget gitu.